Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita kembali dihebohkan oleh sebuah ungkapan tentang benar, kebenaran, merasa paling benar, dan pada akhirnya bertemu dengan ketidakbenaran. Ungkapan ini menjadi sangat ramai karena disampaikan oleh seorang tokoh yang sangat konsisten dan ajak hadir di media sosial, yaitu YouTube. Dan satu kata yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Kalimat merasa benar dalam skala tertentu mungkin itu tidak relevan. Misalnya, saya berbeda pendapat dengan teman saya pada soal teknik menyelenggarakan sebuah acara. Ketika saya merasa paling benar, bisa jadi pendapat teman saya itu ada benarnya, tetapi dalam konteks yang sifatnya usul atau mendasar, fundamental, di situ tidak ada ruang perbedaan. Nabi Muhammad mungkin tidak merasa benar, boleh jadi itu betul, tapi dalam konteks bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan itu terbukti ketika soal bagaimana menghadapi lawan ketika akan terjadi perang Uhud. Rasulullah mengikuti pendapat sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dalam konteks Rasulullah menegakkan kebenaran, Rasulullah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran. Oleh karena itu, seringkali kita menjumpai hadis kalau Allah menyampaikan sesuatu, kemudian Rasulullah mentransformasikan kepada para sahabat dan ditanyakan kepada mereka, biasanya mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kebenaran itu mutlak ada pada diri Rasulullah. Itu pertama harus dipahami. Yang kedua, orang kalau tidak tahu kebenaran, dia tidak bisa memastikan bahwa yang lain itu kesalahan. Tidak usah jauh-jauh, sederhana saja. Pak polisi, kalau dia tidak tahu tentang aturan lalu lintas, atau dia sengaja menyimpang dari kaidah penegakan aturan lalu lintas, maka dia akan mengalami satu hambatan psikologis yang pada akhirnya ketika dia melakukan itu pada orang yang mengerti hukum, dia akan menjadi tidak bisa berkutik. Tetapi pada saat sama ya, dia menegakkan aturan lalu lintas itu dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ditegakkan, yang harusnya ditegakkan, maka dia bisa memberi edukasi, penyadaran dan pencerahan kepada pengemudi untuk lebih tertib lagi di dalam berlalu lintas. Jadi ungkapan bahwa siapa yang merasa benar kemudian dia mutlak di dalam posisi yang salah, konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu? Kalau dalam pertemanan atau musyawarah keluarga kaitan dengan satu hal yang memang sifatnya di situ butuh banyak ya pandangan yang masuk dan dicerna, itu boleh jadi iya. Ya seperti kita mau jalan ke Jakarta pakai motor, bagaimana supaya nanti tidak kehujanan? Satu bilang pakai jas hujan yang satu kepala, satu bilang menggunakan jas hujan dua kepala karena berboncengan misalnya, atau tidak bawa jas hujan, konsekuensinya berhenti dan seterusnya. Itu adalah ruang-ruang yang memang satu sama lain tidak perlu merasa saling benar atau paling benar. Tapi dalam ruang keyakinan kita harus yakin bahwa Islam ini adalah agama kebenaran. Bagaimana mungkin kita akan menjadi mukmin yang baik kalau kita tidak yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Islam ini jalan kebenaran. Nah ini tokoh mungkin ya sedang lupa atau sakit kepala gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang mau dicapai, kita nggak tahu. Allahu a'lam lah ya. Tapi yang terpenting bukan tokoh itu yang kita ulas, bahwa kebenaran Islam itu mutlak. Tidak ada agama lain yang bisa lebih baik dan lebih benar dibanding Islam. Itu keyakinan kita ya. Tapi dalam konteks sosial secara toleransi ya, kita nggak perlu memaksa orang beragama lain untuk berkeyakinan seperti kita. Selesai sebenarnya sampai di sini. Nah, yang terakhir adalah apa itu kebenaran? Ini penting sekali ya untuk kita ketahui. Kalau bagi manusia mungkin sangat relatif kebenaran itu, dan bagi sejarah ya orang-orang terdahulu di barat misalnya, kebenaran itu sudah mati. Seperti disampaikan oleh Friedrich Nietzsche bahwa kebenaran sudah mati dengan ungkapan Tuhan telah mati. Yaitu di sana
Bagi umat Islam tidak ada kebenaran itu mati. Kebenaran terus tegak. Ya. Kalau dalam Islam apabila datang sebuah kebenaran maka akan lenyap kebatilan. Ya. Artinya kebenaran itu terus ada. Lalu apa kebenaran itu? Adalah apa yang dianggap dan ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, itulah kebenaran. Dan segala hal yang kemudian Allah menghendaki kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya, itulah ketidakbenaran. Dalam ruang-ruang fikih itu sudah sangat jelas, ada halal haram. Dalam ruang-ruang akidah ada hak batil. Dalam ruang-ruang sosial ada baik buruk. Semuanya ada dan jelas. Mana yang paling benar adalah yang menurut Allah itu baik dan benar. Bahkan dalam kehidupan ini pun kita tidak boleh menjadikan insting kita, bahkan pikiran kita sebagai standar di dalam menilai kebenaran. Allah mengingatkan kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu dan itu ternyata tidak baik bagi kita dalam pandangan Tuhan dan apa yang pasti akan kita rasakan kini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jadilah muslim sejati, muslim yang kental keimanannya, kemudian kuat amal solehnya dengan berbagai macam kapasitas, kemampuan, skill yang bisa kita jadikan sebagai sarana kita beramal soleh di saat yang sama terhadap pemeluk agama yang lain. Mari kita hargai, mari kita hormati, terlebih kita di Indonesia sebenarnya sejak dulu itu sudah tamat dalam pembahasan dan pelaksanaan toleransi. Sampai jumpa di ruang-ruang kebenaran esok, nanti, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.